Bab 2404. Lorian berlutut di tanah, memaksakan senyum kaku di wajahnya. Bangunlah, ujar Saka santai, sambil meliriknya dengan ekspresi malas. Setelah berdiri, Lorian bertanya dengan hati-hati, Pak Saka, siapa sebenarnya yang membantumu membunuh Alex? Saka menatapnya sebentar, lalu berkata dengan nada dingin, kamu mencoba mencari tahu tentangku. Aku tentu nggak berani, jawab Lorian tergesa-gesa, aku hanya ingin mengingatkanmu, berurusan dengan 6 jalur puncak kematian itu bukan hal sepele. Lorian tampak ragu untuk melanjutkan. Kalau kamu benar-benar bekerja sama dengan 6 jalur puncak kematian, itu urusanmu. Tapi aku belum selesai meneliti penawar racunmu. Pikirnya dengan cemas. Saka menjawab ringan, tenang saja, aku nggak ada hubungan dengan 6 jalur puncak kematian. Jadi, bagaimana kamu membunuh Alex? Pikirnya bingung. Lorian merasa lega, senyum kecil muncul di wajahnya. Kalau begitu, baguslah. Aku ucapkan selamat atas serangan telakmu terhadap Regen. Kali ini, Yang Mulia pasti harus memberi rakyat penjelasan. Selanjutnya, apa rencanamu, Pak Saka? Tanyanya. Saka menjawab santai, menginap di rumahmu beberapa hari. Saat ini, prioritas Saka adalah berlatih. Latihan keras tanpa henti. Hanya dengan mencapai Master Ilahi tingkat 6 dia bisa mengungkapkan identitasnya dengan bebas. Selain itu, berlatih sebenarnya cukup menyenangkan. Lorian hanya bisa memaksakan senyum pahit, tidak punya pilihan selain menyetujui. Saka melirik ke arah luar, mengepalkan tinjunya dengan diam-diam. Begitu aku mencapai Master Ilahi tingkat 6, aku akan membantai mereka semua seperti yang kulakukan pada Alex. Gumamnya. Sementara itu, di luar wilayah hitam pekat, kerumunan masih bergumam dengan suara berisik. Yang Mulia, apa menurutmu Saka akan menang? Tanya Adair dengan hati-hati. Regen melirik Adair sekilas dan berkata, menurutmu, apakah Alex bisa dibandingkan dengan Lorian? Adair berpikir sejenak, lalu tersenyum dan memilih untuk diam. Tentu saja tidak. Perbedaan mereka terlalu besar. Yasmin berkata dengan dingin, aku pernah merasakan kekuatan Saka. Dia memang tangguh, tapi nggak cukup untuk membunuh seorang Master Ilahi tingkat 5. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Regen menyeringai sinis ke arah Roni dan berkata, Roni, sebaiknya kamu bersiap-siap untuk mengurus jenazah Saka nanti. Perjalanan ke Gunung Reribu itu pasti ulah Roni. Dia pasti diam-diam meminta bantuan seorang Master Ilahi dari luar untuk membantu Saka. Selain itu, tidak ada penjelasan lain. Namun, Roni tidak mempedulikan sindiran itu. Dia hanya menatap ke arah medan pertarungan dengan wajah tegang. Hatinya penuh kecemasan, merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba, suara ledakan keras menggema di udara. Dalam sekejap, kegelapan yang menyelimuti medan pertarungan terpecah berkeping-keping. Semua orang terkejut melihat sosok yang terlempar keluar dari dalamnya. Itu bukan Saka, melainkan Lorian. Lorian jatuh terhuyung-huyung ke tanah, memegangi dadanya dengan wajah pucat kehijauan. Matanya penuh amarah saat dia menunjuk Saka. Saka! Dasar pengecut licik! Kamu menggunakan racun! Teriaknya marah. Saka berdiri dengan tenang, kedua tangannya disilangkan di belakang punggung. Dengan nada santai, dia berkata, siapa bilang menggunakan racun dilarang dalam bertarung? Apakah ada aturan seperti itu? Semua orang tercengang, mata mereka tertuju pada Lorian, yang wajahnya berubah dari pucat kehijauan menjadi hitam pekat. Tubuhnya tampak lemah, hampir tidak bisa berdiri. Apa yang terjadi? Regen berseru dengan kemarahan bercampur keterkejutan. Yang Mulia, itu racun yang digunakan Saka sangat kuat hingga bisa melukaiku. Dia pasti juga menggunakan racun untuk membunuh Alex. Kerumunan terdiam, wajah mereka berubah drastis. Pandangan mereka beralih ke Saka dengan tatapan penuh keterkejutan dan ketakutan.